Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Arif Maulana. Di video kali ini saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan proses HRN atau Higgs Ratio Next. Apa itu algoritma HRN atau Higgs Ratio Next? Algoritma HRN adalah sebuah teknik penjadwalan dalam manajemen proses komputasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi dengan memprioritaskan proses berdasarkan rasio tertinggi. Algoritma ini termasuk dalam kategori penjadwalan non-primitive, di mana sekali proses mulai dieksekusi, ia akan terus berjalan sampai selesai tanpa diganggu. Dalam algoritma HRN, prioritas proses dihitung berdasarkan rasio antara waktu menunggu atau waiting time ditambah dengan waktu layanan service time dibagi dengan waktu layanan itu sendiri. Rumus umum untuk menghitung prioritas dalam HRN adalah sebagai berikut. Prioritas sama dengan waktu menunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Atau sering ditulis prioritas sama dengan 1 ditambah waktu menunggu dibagi waktu layanan. Waktu menunggu adalah total waktu sejak proses tiba hingga proses tersebut mulai dieksekusi. Waktu layanan atau waktu eksekusi adalah estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses tersebut. Algoritma HRN dirancang untuk meningkatkan performa sistem dengan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk semua proses. Dengan mempertimbangkan waktu menunggu dalam perhitungan prioritas, HRN secara otomatis memberikan prioritas lebih tinggi kepada proses yang telah menunggu lebih lama, sehingga membantu mengurangi fenomena starvation, di mana proses tidak pernah mendapatkan giliran untuk dieksekusi karena proses lain untuk terus-menerus mendapatkan prioritas. Kedua, penggunaan HRN sangat berguna dalam skenario di mana terdapat variasi signifikan dalam waktu layanan antar proses, memberikan keseimbangan antara throughput, jumlah proses yang diselesaikan per unit waktu, dan fairness atau kesetaraan dalam penanganan proses. Kemudian, namun implementasi HRN memerlukan informasi tentang waktu layanan proses yang mungkin tidak selalu tersedia atau akurat dalam beberapa sistem nyata. Oleh karena itu, HRN lebih cocok untuk sistem atau aplikasi di mana waktu layanan bisa diestimasi dengan cukup akurat sebelum proses dijalankan. Kemudian skema algoritma HRN. 1. Inisialisasi. Semua proses yang tiba di sistem ditandai dengan waktu kedatangan mereka, waktu layanan atau burst time, dan waktu menunggu awal yang setara dengan 0. Waktu menunggu akan diperbarui seiring berjalannya waktu. 2. Perhitungan prioritas. Untuk setiap proses yang siap untuk dieksekusi, yaitu proses yang telah tiba tetapi belum selesai, hitung nilai prioritasnya menggunakan formula prioritas sama dengan 1 dikurangi waktu menunggu dibagi waktu layanan, di mana waktu menunggu adalah durasi sejak proses tiba hingga saat ini, tidak termasuk waktu eksekusi, dan waktu layanan adalah durasi yang dibutuhkan proses untuk selesai. 3. Penjadwalan. Pilih proses dengan rasio prioritas tertinggi dari antrian proses. Jika terdapat 2 proses atau lebih dengan rasio prioritas yang sama, gunakan metode penjadwalan lain sebagai file breaker, seperti first come, first served atau VCVS. 4. Eksekusi. Proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi hingga selesai tanpa gangguan karena HRN merupakan algoritma non-primitif. 5. Perbarui waktu tunggu. Setelah sebuah proses selesai, perbarui waktu menunggu untuk semua proses yang tersisa dalam antrian. Waktu menunggu diperbarui dengan menambahkan durasi eksekusi proses yang baru saja selesai. Nomor 6. Ulangi langkah kedua hingga kelima untuk setiap proses yang tersisa hingga semua proses selesai. Implementasi.
Dalam implementasi nyata, algoritma ini memerlukan pengelolaan antrian proses yang efisien dan pembaruan waktu menunggu secara dinamis untuk setiap siklus waktu. Mungkin diperlukan struktur data tambahan untuk memantau waktu kedatangan dan durasi eksekusi setiap proses, serta untuk menyimpan dan memperbarui prioritas secara dinamis. Kesimpulan, HRN adalah algoritma penjadwalan yang efektif untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan throughput dengan memberikan prioritas berdasarkan kombinasi waktu layanan dan waktu menunggu, sehingga menciptakan keseimbangan antara proses cepat dan lambat dalam mendapatkan akses ke CPU. Ini memungkinkan sistem untuk menjalankan proses secara lebih adil dan efisien, terutama dalam lingkungan dan tuntutan proses yang beragam. Kemudian, apa saja kekurangan dan kelebihan algoritma HRN? Di sini, kekurangan nomor 1, kebutuhan informasi waktu layanan. Algoritma ini memerlukan estimasi waktu layanan sebelumnya yang mungkin sulit diperoleh dengan akurat dalam banyak sistem nyata. Kemudian, kompleksitas perhitungan. Perhitungan prioritas yang dinamis berarti sistem harus secara terus-menerus menghitung dan memperbarui prioritas proses, yang bisa menjadi operasi yang mahal dalam hal waktu komputasi, terutama dengan jumlah proses yang besar. Kemudian, potensi overhead. Manajemen dinamis dan pembaruan prioritas secara berkelanjutan dapat menimbulkan overhead tambahan pada sistem yang mungkin mempengaruhi performa secara keseluruhan. Terakhir, tidak cocok untuk semua jenis beban kerja. Dalam beberapa kasus, terutama di lingkungan real time dengan persyaratan ketat terkait waktu respons, HRN mungkin tidak menyediakan mekanisme penjadwalan yang paling efektif karena kurangnya jaminan waktu respons. Lalu, untuk kelebihannya, 1. Mengurangi starvation. Dengan mempertimbangkan waktu menunggu dalam perhitungan prioritas, HRN membantu mengurangi atau mengeliminasi masalah starvation, di mana proses yang membutuhkan waktu eksekusi lama terus-menerus diabaikan. Kedua, efisiensi. Algoritma ini cenderung efisien dalam mengelola sumber daya dengan memberikan prioritas kepada proses berdasarkan rasio antara waktu menunggu dan waktu layanan, sehingga meningkatkan throughput sistem. Ketiga, keadilan. HRN mencoba memberikan keseimbangan antara proses cepat dan lambat, memastikan bahwa proses tidak diabaikan hanya karena mereka memiliki waktu pelayanan yang lebih lama. Terakhir, penanganan variabilitas. Efektif dalam lingkungan di mana terdapat variasi signifikan dalam waktu layanan proses, karena algoritma menyesuaikan prioritas berdasarkan waktu menunggu relatif dan waktu layanan. Perhatian, dalam memilih algoritma penjadwalan, penting untuk mempertimbangkan karakteristik beban kerja dan persyaratan sistem. HRN mungkin ideal untuk sistem batch dengan beragam waktu layanan, tapi kurang cocok untuk aplikasi real time, di mana estimasi waktu layanan tidak tersedia atau waktu respons menggunakan prioritas utama. Di sini, saya akan memberikan contoh proses highest rational. Kita akan mempertimbangkan 4 proses dengan waktu kedatangan atau arrival time yang disingkat AT, dan waktu layanan atau service time disingkat ST seperti berikut. P1 dengan waktu kedatangan 0 dan waktu layanan 3. Kemudian P2 dengan waktu kedatangan 2 dan waktu layanan 6. Kemudian P3 dengan waktu kedatangan 4 dan waktu layanan 1. Kemudian P4 dengan waktu kedatangan 5 dan waktu layanan 2. Sini ada tabel eksekusi dan prioritas. Pertama, pilih proses pertama, waktu sama dengan 0.
P1 adalah satu-satunya proses yang tiba, jadi P1 akan dieksekusi lebih dahulu. Kemudian kedua, hitung dan bandingkan prioritas setelah P1 selesai. Waktu sama dengan 3, P1 selesai, P2 telah tiba, tetapi P3 dan P4 belum. Jadi P2 akan dieksekusi selanjutnya tanpa perlu perhitungan prioritas karena merupakan satu-satunya pilihan. Kemudian ketiga, hitung prioritas setelah P2 selesai. Waktu sama dengan 9. Sekarang semua proses telah tiba. Kita perlu menghitung prioritas untuk P3 dan P4. Untuk menghitung prioritas atau PR, kita menggunakan rumus PR sama dengan 1 plus waktu menunggu dibagi ST atau waktu layanan. P3 telah menunggu selama 5 jam atau tiba pada 4. Waktu sekarang 9. Jadi prioritas P3 sama dengan 1 ditambah 5 dibagi 1 sama dengan 6. P4 telah menunggu selama 4 jam atau tiba pada waktu 5. Waktu sekarang 9. Jadi prioritas P4 sama dengan 1 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3. P3 memiliki prioritas tertinggi, jadi P3 akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian keempat, eksekusi P3. Waktu sekarang 10, P3 selesai. Kemudian terakhir eksekusi P4. Terakhir P4 dieksekusi karena ini adalah proses terakhir yang tersisa. Di sini ada gancar. Dalam contoh ini kita melihat bagaimana HRN menentukan urutan eksekusi berdasarkan kombinasi waktu kedatangan, waktu layanan, dan waktu menunggu untuk perhitungan prioritas. Ini menunjukkan efisiensi HRN dalam menangani variasi dalam karakteristik proses dengan tujuan meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan mencegah starvation di antara proses dengan waktu layanan yang lebih panjang. Kegiatan apa saja yang menerapkan algoritma HRN ini dalam kehidupan sehari-hari? Sini ada pelayanan di restoran. HRN dapat diterapkan untuk menentukan urutan pelayanan di restoran. Pemesanan dengan rasio tertinggi antara waktu tunggu dan waktu pelayanan akan diutamakan. Contohnya, meja dengan keluarga besar yang telah menunggu lebih lama dapat diberikan prioritas lebih tinggi. Kemudian ada antrian pelayanan pelanggan. Dalam layanan pelanggan di pusat panggilan atau loket pelayanan, HRN dapat membantu menentukan urutan penanganan untuk meminimalkan waktu tunggu. Pelanggan dengan pertanyaan atau masalah yang lebih mendesak atau memerlukan waktu pelayanan yang lebih sedikit dapat diutamakan. Kemudian penjadwalan pemeriksaan medis. Di fasilitas kesehatan, HRN dapat digunakan untuk menentukan urutan pemeriksaan medis berdasarkan tingkat kepentingan dan waktu menunggu pasien. Pasien dengan kondisi yang memerlukan perhatian segera dapat dijadwalkan lebih awal. Kemudian ada antrean di layanan publik. HRN dapat digunakan di antrean pelayanan publik seperti kantor, pemerintah, atau layanan administratif untuk memprioritaskan layanan bagi mereka yang telah menunggu lebih lama. Orang dengan keperluan mendesak atau yang memerlukan waktu layanan lebih sedikit dapat diutamakan. Kemudian ada pemroses tugas dalam tim. Dalam suatu tim atau proyek, HRN dapat diterapkan untuk menentukan urutan pemberian tugas kepada anggota tim berdasarkan tingkat kepentingan dan kontribusi masing-masing. Tugas yang memerlukan waktu lebih sedikit atau memiliki deadline lebih mendesak dapat diberikan prioritas. Terakhir, ada penjadwalan kendaraan transportasi umum. Dalam sistem transportasi umum, HRN dapat digunakan untuk menentukan urutan bus atau kereta yang harus dilayani berdasarkan jumlah penumpang
yang menunggu dan waktu tunggu mereka. Rute atau moda transportasi yang memiliki rasio tertinggi antara penumpang dan kapasitas dapat diutamakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.